wabarakatuh. Kembali lagi di channel The Guru Sejarah. Hari ini kita akan bahas tentang pelajaran kelas 3 SMA Sejarah Peminatan nih, kelas 12 Sejarah Peminatan. Judulnya adalah tentang konflik Timur Tengah. Ada apa saja nih di konflik Timur Tengah tuh? Tahu ya kalian Timur Tengah di mana? Middle East tuh, Jazirah Arab tuh, Timur Tengah itu. Nah, ada perang apa saja? Ada yang dibahas oleh kita sekarang adalah satu doang sih sebenarnya, yaitu Perang Teluk. Tapi si Perang Teluk itu ada 3 kali. Ada Perang Teluk 1, ada Perang Teluk 2, dan ada juga Perang Teluk 3. Nah, selanjutnya pasti kalian bertanya-tanya kan? Enggak juga tuh. Hei. Nah, yang pertama adalah apa sih Perang Teluk itu? Perang Teluk adalah bentuk konfrontasi politik dan militer yang terjadi antara dan atau melibatkan negara-negara di sekitaran kawasan Teluk Persia. Teluk Persia itu dekat ke Turki, dekat ke Kuwait, dekat ke Irak, dekat ke Iran, dekat juga ke Arab Saudi sebenarnya. Itulah Teluk Persia. Nah, makanya disebut Perang Teluk karena kejadiannya ada di Teluk Persia. Seperti itu, teman-teman. Kita buletin dulu nih Teluk Persianya ya, biar kalian nggak ketukar-tukar. Nih, pokoknya kenapa disebut Perang Teluk? Karena terjadi di Teluk Persia. Kita lanjut saja langsung kita bahas Perang Teluk 1. Perang Teluk 1. Perang Teluk 1 itu terjadi tahun 1980 sampai 1988. Pihak yang bertikainya mana saja? Kemudian latar belakangnya bagaimana? Kemudian jalannya perangnya bagaimana? Selanjutnya akhir perangnya bagaimana? Dan dampak perangnya apa? Itu yang akan kita bahas hari ini. Setiap perang teluk ada pihak yang bertikai, ada latar belakang, ada jalannya perang, ada akhir perang, dan dampak perang. Jadi poin-poin pentingnya udah ada gitu. Lanjut, kita bahas perang teluk tentang pihak yang bertikainya. Perang Teluk 1, pihak yang bertikai di tahun 80 sampai 88 itu negara mana aja? Pertama adalah Iran. Melawan siapa? Iran melawan Irak. Negara Iran dibantu oleh Suriah, Korea Utara, dan Cina. Irak dibantu oleh Amerika Serikat, Uni Soviet, Prancis, dan Arab Saudi. Nah, kenapa nih bisa terjadi seperti ini? Karena di tahun 1980-an, Iran itu berubah. Yang asalnya kerajaan berubah jadi apa? Berubah jadi Republik Islam Iran namanya. Republik Islam Iran. Islam Iran. Nah, Republik Islam Iran ini dia Islamnya beda dengan Irak, dengan Arab Saudi. Iran Islamnya adalah Syiah. Nah, ada ketakutan dari Irak bahwa revolusi Syiah Iran itu akan berdampak kepada Irak gitu. Makanya Irak nyerang ke Iran gitu. Itu tentang pihak yang bertikai. Loh, kok Amerika Serikat ikutan? Amerika Serikat gak suka adanya penggulingan Raja Reza Pahlavi itu di Iran, digulingkan oleh Ayatollah Al-Khomeini gitu. Nah, selanjutnya setelah pihak yang bertikai kita bahas sedikit latar belakangnya. Latar belakangnya bagaimana? Yang pertama adalah adanya konflik antar etnis di Arab. Irak itu etnis Arab, Persia itu adalah Iran, etnis Persia dari Iran, etnis Arab dari Irak. Itu konflik dari zaman dahulu kala. Kemudian ada konflik antara mazhab Sunni yang Irak, Syiah, dan yang Iran gitu. Jadi beda tuh alirannya. Kemudian Presiden Irak Saddam Hussein menentang revolusi Islam di Iran karena dianggap dapat menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik Irak. Ini dia Saddam Hussein, keren banget ya kumisnya tuh, nggak nahan bos. Kemudian ini adalah Ayatollah Al-Khomeini, dia pemimpin imam besarnya Iran, imam besar Syiah di Iran. Kemudian ada sengketa wilayah perbatasan antara Iran dan Irak juga. Kemudian adanya keinginan Irak dan Iran menguasai sungai Shat el Arab. Itu sungai besar tuh di Arab ya. Mereka rebutan itu gitu. Nah, kemudian bagaimana perangnya nih kita akan bahas. Yaitu jalannya perang. Peperangan itu bermulai ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran pada 22 September 80 akibat masalah perbatasan yang berlarut antara kedua negara dan juga kekhawatiran Saddam Hussein atas perlawanan Syiah yang dibawa oleh Imam Khomeini dalam revolusi Iran. Tadi ya udah dibahas juga. Nah, perang ini juga memiliki kemiripan kayak Perang Dunia I. Taktiknya pun sama, ada pertahanan parit, pos pertahanan senapan mesin, serangan dengan bayonet, penggunaan kawat berduri, gelombang serangan manusia, dan yang paling ngeri adalah menggunakan senjata kimia. Hingga akhirnya membunuh banyak pasukan Iran dan juga penduduk sipilnya.
Ada katanya lebih dari 1 juta tentara serta warga sipil Irak dan Iran yang tewas akibat Perang Teluk 1 ini. Dan lebih banyak lagi korban yang terluka dari kedua belah pihak selama pertempuran berlangsung. Ini nih petanya ya. Ada Turki di sana, ada Syria, Irak, Arab Saudi, Kuwait, pokoknya berdekatan semuanya, Laut Kaspia tuh. Ini seperti ini. Itu jalannya perang. Kemudian bagaimana sih perang ini berakhir? Nah, ada jalan buntu, deadlock, karena kegagalan strategis. Irak tuh gagal nyerangnya juga. Iran yang nyerang juga gagal secara taktis. Hingga akhirnya dibuatlah gencatan senjata tanggal 20 Agustus 1988 dengan desakan dari PBB. PBB nyuruh udah diem aja kalian, jangan perang. Akhirnya dibuatlah status yang baru. Namanya adalah status quo antebellum, yaitu keadaan sebagaimana adanya sebelum perang. Jadi akhir perang Teluk 1 itu adalah draw. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Dua-duanya rugi, dua-duanya hancur, rugi bandar. Ya, tuh ini ada prajurit Iran dengan masker gas di medan pertempuran. Kalau kita mah pakainya masker corona ya. Hei. Semoga kita sehat lah, jangan sampai corona. Nah, terakhir dampak perang Teluk 1 bagaimana? Dampak perang Teluk 1 itu yang pertama menyebabkan fluktuasi harga minyak dunia. Kemudian terjadinya krisis politik dan sosial di kawasan Timur Tengah. Kemudian terganggunya pelayaran internasional di kawasan Teluk Persia. D. Menyebabkan kerugian sekitar 300 miliar dolar ya itu ya. Ya Allah, nolnya banyak banget. Kalau punya uang segitu mah the best lah. Punya rumah di Pondok Indah, di Menteng, the best. Nah, kemudian yang E, Indonesia pun kena dampaknya gara-gara perang Teluk 1 ini. Karena fluktuasi harga minyak dunia kacau. Indonesia kan banyak ya minyaknya. Yang asalnya mau dijual ke negara-negara lain minyaknya, daripada dijual harga murah, mending nggak usah. Kita jadi nggak jualan minyak. Bahkan kita melakukan devaluasi rupiah. Itu dampak dari perang Teluk 1. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tentu tidak ya, gak usah lah ya. Karena kalau kalian nanya pun gak bisa langsung saya jawab sekarang. Tapi kalau kalian mau nanya, kalian bisa tulis di komentar. Lanjut perang Teluk 2 ya sekarang. Nah, bagaimana nih perang Teluk 2? Perang Teluk 2 1990 sampai 1991. Pihak yang bertikainya siapa saja? Adalah Kuwait melawan Irak lagi. Irak lagi yang ikutan. Gara-garanya apa nih? Oke, kita bahas dulu pihak yang bertikai ya. Kuwait itu jadi setelah dikuasai Irak, Kuwait dibantu. Nah, jadi si Kuwait ini kan diserang nantinya sama Irak nih. Setelah dikuasai, si Kuwaitnya itu ternyata dibantu oleh pasukan multinasional PBB yang terdiri dari Amerika Serikat, Arab Saudi, Suriah, Bahrain, Qatar, Britania Raya, Prancis, Australia, Bangladesh, dan Belanda. Banyak yang bantuin Kuwait. Jadi ini tuh ceritanya Irak duluan nyerang. Ini duluan nyerang ya. Duluan nyerang. Kenapa nih kira-kira si Irak duluan menyerang? Bahkan negara-negara yang sebelumnya di perang Teluk 1 tuh ya kayak Amerika kan ya tadi ya. Dan Arab Saudi kan bantuin Irak ya. Tapi pas di perang Teluk 2 negara-negara itu malah bantuin musuhnya Irak. Gara-garanya apa? Nanti kita akan jelaskan. Nah, sedangkan yang mendukung Irak adalah Uni Soviet dan Korea Utara. Yang mana dulu ini adalah negara-negara yang dukung Iran gitu. Pindah mereka juga. Jadi gini ceritanya. Nih, latar belakangnya tuh gara-gara si Saddam Hussein ini dia ingin menjadi pemimpin dunia Arab. Makanya negara-negara lain jadi kesal ngelihat ambisi Saddam Hussein ini. Nah, kemudian krisis ekonomi Irak dampak dari perang Teluk 1. Udah nggak punya duit malah mau ngejajah-jajah gitu. Jadi dia tuh niat untuk menjajah tuh gara-gara dia hancur tuh ekonominya akibat perang Teluk 1 gitu. Kemudian anjloknya harga minyak dunia karena adanya pelanggaran kebijakan OPEC yang dilakukan oleh Kuwait dan Uni Emirat Arab. Jadi makin kesel. Irak tuh dagangan utamanya adalah minyak. Ketika minyak harganya turun, apalagi disebabkan oleh Kuwait, ya kesel dia ke Kuwait gitu. Kemudian ada perebutan ladang minyak Rumeila dan Irak pun mengklaim Kuwait sebagai wilayahnya. Ya udah diserang aja sama yang namanya Saddam Hussein ini, si Kuwaitnya. Dan setelah diserang langsung tuh Kuwait City-nya bisa bisa langsung terkuasai semuanya. Nah, ini siapa Kak? George Herbert Walker Bush. Ini adalah presiden Amerika pada saat itu. Aduh batuk, sorry bos. Presiden USA. Bantuin Kuwait dia tuh. Ini tuh bapaknya George Bush.
Nah, kemudian selanjutnya setelah itu jalannya perang bagaimana? Tengah malam tanggal 2 Agustus 1990, Irak secara resmi menginvasi Kuwait dengan membardir ibu kota Kuwait City dari udara. Meskipun angkatan bersenjata Kuwait baik kekuatan darat maupun udara berusaha mempertahankan negara, mereka dengan cepat kewalahan dan kalah. Namun mereka berhasil memperlambat gerak Irak untuk memaksa keluarga dari kerajaan Kuwait bisa meloloskan diri dan kabur ke Arab Saudi. Kemudian akibat invasi ini Kuwait meminta bantuan Amerika Serikat tadi ya, tanggal 7 Agustus 1990. Sebelumnya Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo ekonomi pada 6 Agustus 1990. Jadi perang Teluk II itu diawali 1990, berakhir 91. Nih, bagaimana akhir perangnya emang? Jadi pada 29 November 90, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Irak untuk keluar dari Kuwait. Namun ditolak oleh Presiden Saddam Hussein. Pada tanggal 17 Januari 91, pasukan koalisi membombardir instalasi pemerintah dan militer Irak dengan operasi namanya Desert Storm. Penyerangan terhadap Irak terus berlangsung hingga 28 Februari 91. Pada tanggal tersebut, kekuatan militer Irak sudah mencapai batasnya dan Saddam Hussein menyetujui gencatan senjata. Jadi secara umum akhir perang Teluk I bagaimana? Irak kalah. Ya, Irak kalah. Oleh apa operasinya? Nah, operasinya namanya Desert Storm atau bahasa Indonesianya adalah badai gurun. Kalah Irak. Udah mah tadi tuh nyerang pengen dapetin minyak yang banyak ya, malah jadi kalah gitu, sedih banget dia. Nah, kemudian si Irak bagaimana nih selanjutnya? Si Irak kemudian dampak perangnya bagaimana? Yang pertama adalah kehancuran di kedua belah pihak ya, otomatis. Kemudian yang kedua, Irak dikucilkan di seluruh sektor kehidupan internasional. Negara-negara semuanya benci sama Irak karena Irak kan ini malah menyerang negara lain ya. Kemudian tersendatnya ekonomi Kuwait karena kehancuran tambang minyaknya, memanasnya iklim politik di kawasan Timur Tengah seperti Palestina dan Mesir. Jadi ya gara-gara perang ini makin panas juga lah Timur Tengah semuanya. Tapi yang paling rugi ya gara-gara perang ini sendiri adalah si Irak karena dia harus membayar semua ganti rugi kerugian perang. Itu tentang Perang Teluk II. Kita lanjut saja, tidak berlama-lama. Perang Teluk III. Perang Teluk III kapan terjadinya? Tahun 2003. Kalian udah lahir nih pasti ya. Sampai tahun 2011. Pihak yang bertikainya siapa saja? Adalah Amerika Serikat. Wah, langsung Amerika Serikat ini? Iya. Dan dia malah yang nyerang duluan sekarang. Biasanya kan Irak terus tuh. Di Perang Teluk I Irak nyerang duluan. Di Perang Teluk II Irak juga nyerang duluan. Kalau di Perang Teluk III yang nyerang duluan Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat dibantu oleh NATO, PBB, dan pasukan multinasional dari mana-mana. Irak mah dia cuma oleh Korea Utara, Rusia, dan Iran. Tapi itu pun tidak terang-terangan, hanya didukung doang si Iraknya. Latar belakangnya apa Perang Teluk III ini? Yaitu latar belakangnya adalah ini nih, Presiden Amerika Serikat George W. Bush. Ini anaknya dari presiden yang pas Perang Teluk II tuh. Jadi Amerika tuh bapak anak pernah ada yang jadi presiden. Jadi Amerika Serikat menuduh Irak memiliki senjata pemusnah massal. Irak itu masih dendam pas Perang Teluk II katanya. Perang Teluk II tuh Irak kan kalah sama Amerika. Nah, Irak membuat senjata pemusnah massal untuk melawan Amerika. Bahaya nih kata George Bush. Kita harus serang, Amerika harus serang ke Irak. Itu yang dikatakan George Bush tuh. Dia tuh alasannya itu. Kemudian diseranglah Irak. Nah, jalannya perangnya adalah perang dimulai tanggal 19 Maret 2003. Pasukan koalisi yang berjumlahnya 177.194 orang siap untuk menyerang Baghdad, ibu kotanya Irak, di bawah pimpinan Amerika. Operasi militer ini dinamai Operation Iraqi Freedom atau Operasi Pembebasan Irak. Pasukan koalisi berhasil menggulingkan rejim Saddam Hussein dan merebut kota-kota besar Irak hanya dalam 3 minggu. 13 Desember 2003, Saddam Hussein akhirnya tertangkap. Ia ditemukan bersembunyi di bunker di luar kampung halamannya di Tikrit. Mantan penguasa Irak itu diseret ke pengadilan dan divonis mati. Nah, matinya digantung. Ini pas dia ketangkep nih ya. Kasihan banget nih Saddam Hussein yang asalnya sakti sampai lupa bercukur gara-gara dia sembunyi terus. Kemudian akhir perangnya bagaimana? Setelah Saddam Hussein tertangkap, ternyata perang tidak langsung berakhir, bos, karena Amerika di sana bercokol terus. Hal itu membuat para loyalis Partai Baath, partainya Saddam Hussein, merasa mereka sedang dijajah oleh Amerika, sehingga banyak terjadi pertempuran melawan pemerintah koalisi Amerika. Hingga Amerika baru pergi dari Irak itu tahun 2011 karena udah adanya pemerintahan yang baru. Pemerintahan koalisi udah pergi, dikasih lagi ke orang-orang Irak gitu. Nah, sampai akhir perang itu ternyata Amerika tidak menemukan si
senjata pemusnah massal. Jadi senjata pemusnah massal tuh bohongan. Ya. Jadi senjata pemusnah massal tidak ditemukan. Senjata pemusnah massal, senjata pemusnah tidak ditemukan, tidak ada. Jadi ini hanya alasan saja. Jadi tujuan utama Amerika tuh ke sana tuh perang tuh hanya untuk mencari minyak, teman-teman. Lanjut, bagaimana dampak perangnya? Dampak perangnya adalah pertama jatuhnya Partai Baath dan Saddam Hussein-nya sampai meninggal ya, digantung pendudukan Irak oleh pasukan koalisi, kemudian munculnya pemberontakan Irak dan kekerasan antar kelompok di Irak, jadi kacau Iraknya. Dan yang D, pemilihan pemerintahan Irak yang baru ada, Saddam Hussein yang nggak ada, dipilihlah pemerintahan yang baru. Kemudian yang terakhir adalah lahirnya ISIS ya. Inilah yang akhirnya banyak teroris-teroris itu. Itu sedikit tentang Perang Teluk, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Tidak terlalu lama ya materinya, segitu aja. Terima kasih semuanya telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga kalian yang menonton ini masuk PTN. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin semuanya. Semangat terus.